Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Nurul Hasana Sofia dari program studi pendidikan profesi apoteker Universitas Andalas. Di sini aku mau berbagi info terkait cara pelaporan obat di apotek. Jadi teman-teman, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu pelaporan obat? Jadi, pelaporan obat adalah suatu proses kegiatan membuat dan mengirimkan laporan mengenai penyelenggaraan pengelolaan obat, yaitu termasuk dari penerimaan serta pemakaian obat di apotek kita. Pelaporan ini dapat dijelaskan berdasarkan dua hal, yaitu golongan obat dan juga tujuannya. Untuk obat-obat golongan bebas, bebas terbatas dan keras, berbeda sistem pelaporannya dengan obat golongan narkotika serta psikotropika.
Sedangkan jika berdasarkan dari tujuannya, pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan juga eksternal. Pelaporan internal dilakukan untuk kebutuhan manajemen apotik, sedangkan pelaporan eksternal dilakukan untuk memenuhi kewajiban kita sebagai suatu pelaku bisnis apotik dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Laporan obat golongan bebas terbatas serta keras dilakukan menggunakan kartu stok obat atau melalui sistem komputer di apotek kita, di mana pelaporan ini dilakukan ketika ada sidak dari Balai POM. Berikut merupakan suatu contoh kartu stok obat di apotek penyejuk untuk obat bermerek dagang Natur E. Nantinya kartu stok ini akan ditunjukkan kepada staf atau karyawan dari Balai POM yang melakukan sidak ke apotek kita. Nah, pelaporan narkotika dan psikotropika lumayan berbeda loh dari golongan obat lainnya. Pelaporan ini harus dilakukan tiap bulannya, paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya. Pelaporan obat golongan narkotika dan psikotropika dapat dilakukan secara manual maupun elektronik. Untuk surat manual, harus ada surat pengantarnya, di mana pelaporan harus kita buat 4 rangkap dengan tembusan ke BPOM, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, serta arsip apotik. Pada dokumen pelaporan harus ada nama jelas dari apoteker penanggung jawab apotik, SIK, SIA, alamat apotik, serta stempel dari apoteknya. Pelaporan ini nantinya harus kita kirimkan ke Balai POM provinsi kita. Untuk pelaporan secara elektronik dilakukan melalui aplikasi SIPNAP atau biasa disebut dengan aplikasi Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seperti yang di depan ini tampilannya. Nantinya setelah kita memberikan pelaporan terkait penggunaan narkotika dan psikotropika melalui SIPNAP, maka kita akan mendapatkan tanda terima pelaporan seperti yang di depan ini. Berikut merupakan contoh-contoh dokumen untuk memberikan laporan terkait penggunaan obat psikotropika dan narkotika. Ini merupakan bentuk dokumen surat pengantar dari apotik kepada Balai POM sebagai bentuk laporan obat psikotropika dan narkotika. Begini merupakan salah satu contoh dari format laporan penggunaan sediaan jadi narkotika di apotek penyejuk, di mana kita harus dengan jelas melaporkan terkait dari pemasukan, juga pengeluaran, baik tanggal serta jumlahnya, dan juga informasi terkait apotek kita seperti nama, nomor SIA, alamat, telepon, juga bulan atau tahun kita melaporkan ini. Jangan lupa, sebagai apoteker penanggung jawab apotek, kita harus memberikan tanda tangan kita dan stempel di pelaporan tersebut. Ini merupakan bentuk format dari laporan penggunaan obat psikotropika, serta pada apotek penyejuk juga ada laporan terkait penggunaan morfin, betidin, dan derivatnya. Sekian berbagi info dari saya, terima kasih dan see you next time.